Teologi dan teknologi merupakan dua kata yang memiliki kesinambungan serta tidak dapat dipisahkan karena memiliki sejarah di dalam kehidupan manusia. Kita juga pasti mengetahui, walaupun memiliki kesinambungan, namun akan ada di mana kedua hal ini akan merasakan pertentangan. Seiring dengan adanya perkembangan zaman yang terjadi, teknologi berhasil untuk bertahan dari setiap tantangan ataupun rintangan, bahkan mendorong setiap aspek kehidupan manusia. Setiap sisi aspek di dalam kehidupan manusia juga tidak terlepas dengan teknologi. Contohnya, dulu manusia pergi ke gereja hanya membawa Alkitab, dan sekarang manusia membuka Alkitab dengan menggunakan gadget yang mereka punyai. Contoh yang lainnya dapat juga kita lihat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan juga bagian pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Pengetahuan manusia juga semakin bertambah seiring berjalannya waktu dan juga berkembangnya zaman di dalam untuk memenuhi kehidupan manusia. Dan inilah yang menjadi kesinambungan antara teknologi dengan teologi, di mana teologi menceritakan bahwa manusia harus menggunakan akal dan pikirannya untuk menguasai bumi dan juga berpikir bagaimana bumi ini untuk kedepannya. Di sini, teknologi menjadi dukungan untuk teologi dan menurut saya karena membantu manusia dan juga di dalam mengerjakan pekerjaan dan juga membantu untuk merawat isi bumi dan juga sarana di dalam melakukan pengkabaran Injil di dalam muka bumi melalui teknologi yang ada. Contohnya seperti kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube yang sudah ada pada saat ini. Jika kita melihat atau membaca isi dari Alkitab yang dimana menceritakan tentang manusia dulu sangat sulit sekali untuk menjangkau perjalanan darat, laut dengan berjalan kaki. Dan jika kita lihat kehidupan kita yang sekarang, bahwa kita sudah dibantu oleh teknologi yang canggih sehingga kita tidak merasakan kesulitan seperti apa yang dirasakan manusia. Dan juga kita ingin mendengarkan pengajaran teologi, kita dapat melihatnya dari teknologi yang sudah ada pada saat ini, dan ini menjadi aspek yang membantu teologi di dalam penyebaran Injil. Teknologi adalah sumber daya di mana gereja harus dengan bijak mengambil peran sebagai penata layanan yang cakap demi terlaksananya pemberitaan amanat agung di era digital. Dalam kerangka pemahaman digital eklesiologi, penulis meminjam istilah Steve Stager, technologification of the church atau teknologifikasi gereja, merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang yang sangat besar di mana setiap individu jemaat para pelayan firman perlu memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan pelaksanaan misi gereja. Stager menawarkan 3 hal terkait bagaimana gereja dapat memanfaatkan teknologi digital di dalam pemenuhan panggilan eklesiologi misionalnya, yaitu yang pertama teknologi enables communication, yang dimana seperti contohnya Facebook dan Twitter ataupun melalui blog gereja seharusnya dapat dengan mudah dibangun sebuah komunikasi secara langsung dengan jemaat di sepanjang hari bahkan minggu. Yang kedua, teknologi enables community, yang merupakan ikatan komunitas eklesiologis yang lebih besar yang tidak menuntut kedekatan secara fisik. Dan yang ketiga, teknologi enables discipleship, yang merupakan teknologi di gereja yang memungkinkan komunikasi ataupun komunitas dan pemuridan, dan gereja digital dapat saja menciptakan dan memiliki sebuah aplikasi khusus di mana jemaat dapat mengakses secara bebas seperti online khotbah, materi pembelajaran Alkitab berseri, diskusi isu-isu terkini, dan yang lainnya. Penutup ataupun kesimpulan di dalam teologi dan teknologi ini dapat diambil
yaitu jika gereja adalah wujud nyata tangan Allah bagi mereka yang terpinggirkan dan pembela bagi mereka yang diperlakukan tidak adil, maka gereja juga akan menggunakan kehadirannya di era digital ini sebagai kesempatan untuk menuntaskan misinya. Sebagaimana salah satu gagasan Dulles, jika panggilan gereja menekankan pembentukan komunitas Kristen, maka kehadiran media sosial dan menjadi objek pelayanan yang semakin penting untuk memelihara koneksi komunalnya. Pemberitaan firman akan selalu menjadi pusat panggilan gereja dan kehadiran news media sekalipun akan berkolaborasi dengan media yang lebih tua sebagai alat karismatis yang tetap efektif. Dan kita juga harus sadar bahwa teologi mendukung sekali apa yang dikerjakan teknologi, dan teknologi juga menjadi pendukung di sisi yang kuat untuk teologi di dalam mencapai tujuannya. Kita harus melihat pada masa pandemi saat ini bahwa teknologilah yang menjadi pendukung teologi di dalam masa-masa saat ini, dan karena itu kita sebagai penerus di masa depan kita harus terus belajar, bukan hanya dari sisi teologi saja, melainkan juga kita juga harus belajar dari sisi teknologi agar kita bisa berguna dan dipakai di dalam Tuhan, dan jika menggunakan teknologi yang ada menjadi teknologi yang lebih bermanfaat ke depannya dan bisa mengembangkan apa yang sudah ada dari sebelumnya. Dari sini kita bisa menjangkau banyak jiwa seperti apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita agar kita bisa menggunakan teologi dan teknologi sesuai dengan fungsinya yang baik